Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk saling berbagi informasi, khususnya bagi yang masih sangat awam ya, masih baru memulai usaha. Ada yang menanyakan ke saya bagaimana cara kita memilih sebuah mesin puput ya. Yang pertama jelas pekerjaan yang setiap hari hendak ditangani itu seperti apa. Itu yang menjadi faktor utama ya. Karena di mesin puput itu ada yang mengejar di diameter maksimalnya atau swingnya, swing over bed, putarannya itu dia bisa maksimal sampai berapa diameter atau panjangnya ya. Misalnya garapannya itu panjang-panjang ya, perhatikan panjangnya bed itu seberapa. Kemudian ada juga yang memilih nantinya itu continuous atau pekerjaannya itu dari batangan yang panjang kemudian dipotong-potong-potong. Maka perhatikan juga diameter dalamnya ini. Diameter dalam itu bisa dilihat dari sini. Nah ini ya. Ini juga berbeda-beda. Diameter dalamnya itu ada yang lebar, ada yang berapa, ada yang lebih kecil, itu diperhatikan di sini. Khusus untuk yang menanyakan jenis pekerjaannya, nanti saya itu membobot pellet, mobil, truk, dump truck kayak gitu. Wah, dilihat dulu swing diameter maksimalnya berapa ya, berapa inci atau berapa milimeter, nanti dia bisa mengerjakan. Jadi ketika kita beli itu kita melihat jenis pekerjaan yang akan ditangani. Dan mesin bobot itu banyak versinya, banyak macam-macamnya. Satu contoh misalnya, ini maksimalnya sebelum dibongkar itu kan sekian ya, diameternya kan ini. Tapi ini ada tambahan apabila kita menginginkan bobot pellet. Tambahannya di mana? Kita melihat di sini. Ini kan bednya ini ada yang putus ya. Ini putus ini. Nah, ini sambungan. Nah, kalau yang mode sambungan seperti ini bisa dilepas ya, baut-baut pengikatnya ini dilepas. Kemudian ini nanti akan ada space tambahan untuk maksimal diameternya. Karena kalau misalnya kita bobot itu kan dicekam di sini, kemudian nyampe sini kan ya. Tapi kalau ini dilepas bisa nyampe hampir mepet ke sini. Maka space diameternya akan sangat lebar. Jadi dalam memilih mesin bobot bagi yang baru mau memulai usaha dan tidak ada pengalaman, kemudian hendak mencari mesin baru, artinya entah itu bekas atau dari baru ya perhatikan jenis pekerjaannya seperti apa yang hendak ditangani. Ya, salah satunya kalau menginginkan diameter, swingnya ini, putaran maksimalnya ini, dia bisa mencekam sampai diameter berapa. Itu pasti ada ya, spesifikasinya ada. Dan saya ulang lagi, di sini ada yang bisa dibongkar. Bednya ini, mejanya ini bisa dibongkar. Tandanya itu ada ini ya, garis ini. Ini sama presisi nih, sama presisi. Jadi ketika ini dibongkar, ini kayak lowong gitu, apa ya, lubang sini ini. Ada baut penguncinya. Ada yang nggak ada. Seperti itu. Satu contoh misalnya kayak ini tidak ada ini. Nah ini kan kelihatan jelas ya, ini tidak ada garis yang sekiranya nantinya itu ini bisa dibongkar. Mejanya ini, bednya ini tidak bisa dibongkar. Jadi diperhatikan jenis pekerjaan yang hendak dilakukan, termasuk nantinya saya akan mengerjakan benda yang panjang-panjang. Nah, benda yang panjang-panjang ya otomatis ini berapa maksimal yang hendak ditangani. Jadi faktor untuk memilih mesin bobot itu banyak. Di samping kondisi mesin, kita juga memperhatikan jenis pekerjaan yang hendak kita lakukan. Oke, dicek sekali lagi. Kalau swingnya, diameter maksimalnya dicek apakah ini bisa dibongkar apa enggak. Kalau misalnya ini segini ini kira-kira nanti cukup lah gitu ya sudah, enggak apa-apa. Atau continuous. Nah, saya ulang lagi nih biar jelas.
Kalau continuous berarti cari diameternya ini yang sesuai. Oh, nanti kerjaan saya itu diameternya sampai 1 dim, 2 dim gitu ya. Lah kira-kira nanti sesuai apa enggak gitu. Nah, karena ada yang lubangnya beda-beda. Lubangnya ini beda, lubangnya ini lah. Ini kan lebih kecil. Maka kalau misalnya dari batangan panjang gitu ya, kemudian dicekam di sini, tarik, potong, cut off gitu ya. Dipertimbangkan juga. Di samping dari kondisi mesin itu sendiri. Pak, harganya berapa untuk mesin bobot itu? Ya range-nya itu antara 50, 60, 70 itu kalau bekas ya. Rata-rata segitu kalau saya tanya ke teman-teman yang jual itu. Ada yang di bawah itu, ada. Namun semua itu tergantung dari spesifikasinya mesin ini. Terus kemudian tergantung dari kondisi. Ingat ya, tergantung dari kondisinya sama speknya. Dan brand atau merek itu juga berpengaruh. Karena ada orang yang main dia itu pokoknya kalau nggak Eropaan, nggak Jepangan ya saya nggak mau. Pokoknya carikan yang Eropaan, carikan yang Jepangan. Kalau Taiwan gimana mas? Ya masih masuk lah. Kalau Cina enggak mas, enggak. Ya, kayak gitu. Jadi itu tergantung dari tujuan orang itu beli satu, terus kemudian preferensi atau dia itu suka barang buatan mana. Adapun kalau masalah kualitas itu umumnya sih memang kalau sama-sama bekasnya itu yang dari Eropa itu lebih bagus umumnya, tapi gitu ya. Tapi semua itu nanti akan kembali ke perawatan. Kalau perawatannya bagus, penggunaannya bagus, ya insya Allah juga awet. Tapi kalau perawatannya tidak bagus, meskipun mesin itu bagus sebenarnya kualitinya, ya cepat rusak. Ya jadi tergantung banyak faktor. Kita nggak bisa mengatakan ini pasti seperti ini, seperti ini, nggak bisa. Karena banyak faktor ya, banyak faktor. Oke, semoga video saya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan juga bisa bermanfaat untuk teman yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan via kolom komentar atau di FB saya yang sudah saya cantumkan deskripsinya. Semoga ini bermanfaat. Terus berkarya dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.